Halo, ketemu lagi bersama saya David Saragi di Ngos-Ngosan bareng David Saragi. Nah, ngobrol di Zoom, ngobrol santai. Kali ini bintang tamu saya, seorang perempuan yang luar biasa cantik, tapi luar biasa jauh dari sini. Wah, langsung saja, please welcome Seni Adams. Mas, apa kabar? Kabar baik, Seni. Apa kabar juga? Baik, baik, baik. Ini takutnya untuk to be clear ya kan, karena tadi saya bilang kan jauh banget itu, nggak di luar angkasa kamu kan ya. Luar biasa di Amerika Serikat. Sekarang jam 1 pagi di sini, di sana masih jam 1 siang ya kan, mundur ya di sana ya. Jam 2. Sekarang Oh jam jam 2 2. siang. Oke, jam 2 siang. Which is sekarang hari Minggu, di sana hari Sabtu ya. Ya, kita masih Sabtu siang. Mau sore di sini. Iya, Betul, betul. betul. Makanya bisa jet lag lah ya, kalau kamu ke sini saya ke sana juga. Kayaknya gue jet lag juga ya, bener ya? Biasa Banget, jadi banget, banget. insomnia nanti kan, karena biasa Ya, tidur jam segini, siang-siang gue tidur kalau di sono kan. itu, iya. Paling jet lagnya sekitar 2 hari lah ya. 2 hari, Oh tiga cuma dua hari. harian rata-rata ya. Uh-uh. Cuma Wow. agak-agak kepikiran. Nih gue sekarang harusnya tidur gitu. Tapi Bobo memang siang. kalau jet lag, katanya tips kata suami gue harus Nah, kalau lu jet lag, lu harus ditidurin aja gitu. Nanti lu kebiasaan gitu kok gitu. iya sih betul lah. Jangan dibawa pusing lah, bobo aja udah. Bobo. Nah, nah Sen, ini biasanya kalau di apa namanya di acara konten gue ini ngos-ngosan, gue pasti Mm-mm. mengundang orang yang gue kenal, minimal pernah ketemu, pernah ngobrol atau kerjasama. Oke. Jadi di awal tuh gue pasti kasih pertanyaan seperti ini karena pasti pada penasaran nih yang nonton sama yang denger nih. Ini David Hmm. Saragi kenal Seni Adams di mana gitu kan? Nah, boleh Eh, cerita sedikit dong. Lo kenal gue di mana tuh kan? Ntar bukan dari anta beranta gitu kan, ketemu tabrak, wah nih David nih saking gedenya kan. so gue kenal lu Mas itu kalau nggak salah kita tahun 2012. Kalau 2012 waktu itu kita ada sering join sama Mas Valen Simanjuntak, si Hmm. Mr. Jebret. Yo, jebret sekarang dia terkenal. Dulu waktu zaman komunitas 360 itu belum jebret-jebret ya 360. kan? Kayaknya udah Belum, deh, belum. udah Jebret Belum, juga belum. dia. Hmm, Oh, belum? maksudnya menjelang belum terkenal jebret-jebretnya. Oh, oke, iya. Dia dulu, gue kenal dia juga pertama kali gue kenal dia itu di salah satu public speaking, kelas public speaking sekolah, public speakingnya ada Oke. di Jakarta. Gue Hmm. kenal terus Dia dia pernah pengajar di jadi, situ. iya dia ngajar gue waktu itu. Terus dia bilang kalau lu mau join gue ada komunitas, dia bilang gitu. Terus gue coba deh, gue bilang oh ya udah nih alamatnya ini. Dari situlah akhirnya gue join dengan komunitasnya Mas Valen. Nah dari situ awalnya gue ketemu sama lo gitu kan. Lo Iya sih. juga kalau nggak salah kita selalu ada acara panggung tuh ya stage kita ngobrol gitu kan. Lo cerita gini-gini kita juga suka sharing kayak gitu itu. Gue kangen banget tau seriusan. Iya, karena itu Sama, komunitas, kalau lo kan karena si Valen ngajar ya, kalau gue karena si Valen hmm, waktu itu jadi kenapa? pendeta. Oh dia jadi Bener. pendeta. Gue pikir dia pendeta beneran kan, jadi kan udah setengah ibadah Ah, gitu, gue sama almarhum nyokap gue sama abang gue ke salah satu gereja, ah, gerejanya Gilbert Lumuendong gitu kan, hmm, sore lah ya kan, pelayanan anak hmm, muda tuh, terus udah hmm, setengah jalan tuh kan, biasalah hmm, gereja kan awal-awal nyanyi, terus udah setengah jalan, hmm, karena gue bawa nyokap udah di kursi hmm. roda, jadi paling depan kan, Oke. terus udah jalan setengah jam lah nih ibadah, tiba-tiba ada yang Hmm, datang gitu kan, suami istri bawa anak dua, wah ganteng, istri cantik. Terus gue hmm. bilang nih, wah nggak tahu jam apa nih orang ya, udah jam segini gue bilang baru datang. Oke, jadi udah saatnya mau ada priestnya itu, ada pengkhotbahnya. Oke, kita akan beri apa namanya sambutan untuk Valentino Simanjuntak. Pas gue lihat Hmm. doi di sebelah tuh, hah ternyata pendetanya dia, gitu kan. Akhirnya setelah Dia turun pendeta. panggung, iya, akhirnya setelah turun panggung, terus gue nanya ngobrol-ngobrol. Ah. Aduh gila, hebat ya udah jadi pendeta mudah-mudahan. Kagak, gue bukan pendeta. Gitu kan. Lah lu kok bisa khotbah di situ, gue bilang. Enggak, diundang aja, gue sharing-sharing katanya. Oh, oke, Oh, oke. Karena sifatnya ibadah itu karena sharing kan.
Mm. Ya gue masih bukan pendeta lah pokoknya. Oh, nah Mm. ngobrol-ngobrol kesibukannya apa gitu kan. Join-join dong komunitas gue. Akhirnya itulah makanya gue gabung tuh di Oh iya, komunitas apa namanya 360 yang di Toffee Coffee yang 360 di Coffee Toffee. Mustopo kan. Iya betul betul di Baru situ. deh itu tiap malam kalau nggak salah hari Rabu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah setiap hari Rabu atau apa gitu, pokoknya seminggu 2 kali atau 1 kali seminggu gitu kan. Terus juga kadang kita juga bikin seminar gitu kan, Valen dan Betul. tim-tim krunya juga suka bikin seminar. Yang Kayaknya kalau nggak salah dia sekarang udah hipnotisan tuh. sibuk. Heeh. Hipnotisan tuh ingat tuh gue tuh. Ya kan gue Oh juga salah satu iya, terus peserta. juga Mungkin sulap semenjak ya itu gue dulu. lupa lo tuh. Gue lupa sama lo kan. Mungkin gara-gara dihipnotis tahun itu tuh. Terus disulap tuh ya lo kan, disulap gitu kan, Iya, disulap. tiba-tiba ya kan. Aduh, luar biasa ya. 2012 ya, hampir 10 tahun ya. Ya, 2012 ya, 2011 kalau nggak salah. Hampir Wah, itu 10 tahun yang lalu ya. terasa Akhirnya ya. gue menemukan lu kembali, Mas David. Dari menemukan gue dari angkasa ya. Has been Gue landed. menemukan, gue menemukan lu dari apa? Gue Twitter ya. buka Twitter gue, banyak Twitter nih, gue bilang, bersihin dulu deh, gue bilang gitu. Akhirnya gue kan memberanikan diri, gue nggak mau dibilang pansos ya Mas, gue memberanikan diri, Asik. apa kabar, langsung di DM gitu kan, di DM gitu kan. Dengan senang hati lu langsung membalasnya. Iya, apa kabar? Baik, kayak gitu-gitu. Ini siapa Akhirnya gue ya? kasih foto kan. Gue udah jawab gitu terus gue jawab ini siapa ya? Ini siapa ya? Gue kasih Karena foto lo baik foto kan. gue. Iya, foto Iya, gue pas sama lo kasih Valen foto, sama. gue sempet kaget nih. Wah, jangan-jangan nih artis Bollywood nih kayaknya nih kan. K-pop gue. K-pop. Terus gue langsung inget tuh memori gue kan. Dah, kembali lagi ya. Yang udah gak dihipnotis itu kan langsung gue inget. Oh iya betul. Karena kita termasuk yang heboh kali ya di komunitas itu ya. Iya gitu. Jadi akhirnya, halo Mas, foto gue waktu muda, sebelum dan sesudah. Gitu. Tapi looking good tetep lah. Kesan pertama kali ketemu gue gimana coba? Waktu Karena awal waktu itu 360. lu sempat datang sama almarhumah nyokap ya? Sorry, gue baru Iya, dengar betul. kalau juga almarhumah nyokap juga udah nggak ada. Nah waktu itu kalau nggak salah, 2018. kan lu pernah datang berapa kali sama gue manggilnya tante kalau nggak salah, karena Betul. lu kan orang Medan ya, orang Batak tuh ada panggilannya tuh, aku nggak bisa, gue panggil tante aja deh. Gitu. Dan nyokap lu tuh ramah banget, tahu, beneran serius. Betul. Dikasih posisi gitu kan, she's like a queen gitu kan, kalau sedang duduk nyaksiin kalau ada yang maju atau segala macam gitu. Itu yang gue selalu identik. Gue nggak pernah ngeliat lo berapa kali dengan si ibu gitu loh, si mama gitu. Sama gue ajak abang gue juga kan. Iya, lu juga, abang lu juga tuh, apa kabarnya gitu? Baik kan dia? Ya. Bentuknya masih sama kayak gue kok. Gede juga masih. Gue nggak nanya bentuk ya, lu yang konfirmasi loh. Karena gue kalau lepas kacamata kan, which is gue sama abang gue tuh nggak jauh beda, gemuk. Agak mirip lu ya. Untungnya dia botak gitu kan. Iya, untungnya kan abang lu lebih nggak kayak lu gitu kan. Iya betul, dia lebih bersih lah, clean kulitnya kan. Lebih wiser gitu kan. Kalau lu kan lebih. Kalau gua kan karena kebanyakan lampu siaran, sedap. Oh iya. Ultraviolet. Gue kemarin juga sempat nyari lo kan akhirnya di YouTube sih itu kan, lu cerita kalau lu maskotnya sesuatu gitu kan. Gojek. Yo, gue ketawa sama laki gue. So he's a Gojek man, kata laki gue. Gojek man, luar biasa. Gojek ini man aja mau Zoom sama lo harus izin dulu ya, tadi ngobrol dulu kan, video call. Oh, you wanna Zoom with Gojek man? Akhirnya kenalan juga gue tadi sama suami lo ya. Iya, kayak gue bilang sama laki gue mau Zoom nih sama David gini. David yang mana? Laki gue kan langsung ada lagunya. Teng. Nih yang ini. Langsung, siapa itu David kan? Nih gitu. Oh, Gojek man. Oke, gak apa-apa dia gitu.
Ya Mas, lo kenalan dulu aja dengan suami gue, dengan keluarga gue. Betul. Biar lu sensor ya. Tapi ngomong-ngomong, lu Eh, bisa sampai di Amerika Serikat karena suami ya, karena kerja di sana ya. kan gue pernah dulu, jadi gue sempat kerja di sini tapi nggak ketemu. Jadi pas suami gue di Indonesia baru gue ke sini gitu. Jadi kita ketemunya memang di Amerika, di airport gitu. Oke, Ketemu suami di waduh, airport. luar biasa ya. Akhirnya menikah. Wah, udah berapa tahun lah berarti tuh? Udah hampir 2012 juga. iya udah lebih dari itu, kita. Wow, wow, Sebenarnya keren. waktu di Indonesia itu gue sudah menikah, tapi karena nggak dibawa-bawa juga sama dia kan masih banyak kayak kalau ada orang nyidang gitu kayak Bang Toyib ya suami gue jarang pulang ya. Udah kata lo suami gue, udah lo di Indonesia aja dulu deh gitu kan. Oh, sempat Karena aku LDR ceritanya ya. LDR gitu. LDR, oke, oke. Berapa Terus tahun mereka, tuh LDRan? 3 tahun. ya ampun, gila berapa ya? Hampir 4 tahun, 4 tahunan. Itu lo Sesuai gak sama dibawa kabur orang ya? Bener gak? Yoi. Jadi waktu di 360 itu udah nikah ya? Udah married ya? Udah, Hanya cuma masih lagi nunggu. LDR ya? Iya masih nunggu. Ini gue dibawa kapan? Tapi akhirnya kenapa lo nggak bawa gue aja, gue di Indonesia lebih nyaman kan. Wow, di sini gue udah aduh gitu kan. Tapi at least pas udah terakhir dengan karirnya suami, ya udahlah semua dibondong gitu lah. Akhirnya juga kita netepin karena harus balik ke Amerika karena kan anak harus sekolah di sini juga, anak-anak dia bilang pendidikan Indonesia juga bagus, tapi maksudnya biar nanti dia ke Pasti Indonesia lebih dia bagus di sana lah, ya kan? itu dia. Kalau secara kurikulum kan, bener ya? Sama mungkin ya, tapi maksud gue pengen nanti suatu saat anak-anak gue berguna ketika dia balik ke Indonesia lagi gitu loh. Nggak Pasti bisa kasih dong. contoh yang baik untuk yang lainnya juga, atau ini loh pengalaman gue di Amerika seperti ini gitu. Lo masakan Indonesia nggak buat suami sama anak? Iya dong. Asik. Apa biasa Terus makanan Indonesia kesukaan mereka apa yang lo masak? soto ayam. Oh wow, geprek Gue nggak? bikin soto Pakai ayam. geprek nggak? Soto ayam geprek. Yang Enggak, pedes-pedes gitu mereka suka nggak? oh iya, suami gue suka banget. Suami gue suka. Anak gue yang besar juga suka dan yang kecil juga suka. Tapi lu tahu kan kalau orang Amerika atau orang-orang luar Pedesnya tuh biasa ya. mereka plain tau gak sih yang cuma Iya, yang iya, digaramin yang biasa. Kalau betul, makanya kan kalau di Amerika tuh lu harus tahu ya, kayak misal setiap restoran nyediain garam sama itu biar lu mau lu asin kayak gimana lu tinggal diinin sendiri gitu kan. Kalau betul, betul. dan Itu juga kalau memang, di Amerika, kan memang gue iya bilang tipikal di luar memang gitu kan, kayak maksudnya kayak makanya mereka banyak kan cuma makan pasta, ya kan? enggak, kalau mau Tapi diasinin ya lu selera lu mau pedes ya ada apa gitu. Tapi itu yang satu tipsnya gue, kalau misal gue nggak tahu sama yang lain punya tips atau enggak. Tapi yang pasti kalau di Amerika lu nggak bisa ngasih makanan langsung aja sama orang ngasih makanan. Lo harus kasih tahu juga kayak gini loh Mas. Tips-tipsnya misalkan, hey makanan gue ini mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Karena oh kita nggak tahu kalau setiap orang itu alerginya apa gitu loh. iya iya, ntar tiba-tiba salah Tiba-tiba kasih lo yang tanggung lo jawab ngasih. gitu kan? Iya, karena itu dia balik lagi kalau orang-orang sini senang banget tuh nuntut-nuntut ala-ala gitu ya gara-gara lu Oh nih. Makanya gue kalau selalu setuju sama siapapun kayak anak gue atau segala macam kalau mau ngasih sesuatu sama orang harus kasih ingredientnya tuh apa gitu, apa bahan-bahannya apa. Kita nggak pernah tahu mungkin dia alergi sama telur atau kacang atau apa gitu. Jadi kita udah antisipasi supaya kita niatnya baik mau ngasih gitu kan, tapi akhirnya nih gara-gara lo nih gini gitu. Makanya kalau gue gue selalu nanti kalau gue sama lo pasti gue tuntut lah. Kalau gue kurus baru gue tuntut lo. Kok gue gak gemuk-gemuk sih kan? Ngarep makan enak mulu kalau gue. Aduh. dan so far sih sekarang nggak terlalu kayak kemarin, tapi kita sudah harus pakai mask lagi di sini. Gitu. Suami gue, anak-anak Apalagi gue kan semua. second wave itu kan karena ada yang varian baru kan yang Delta kan. Nah itu dia. Itu Tapi lebih kita parah itu. hampir, kita 70% kita sudah divaksin. Vaksin. Nah vaksin di sini karena sudah gampang ya. Lo tinggal ke apotek juga minta vaksin tanpa lo harus gimana ya, mereka akan kasih vaksin gratis. Wow, itu iya sana vaksinnya katanya bagus kan Pfizer ya. Kita Pfizer, Moderna, sama Johnson and Johnson gitu, ada 3. Wow. Dari Kayak waktu baby pertama sih oil kita dong harus Johnson and Johnson, baby oil tuh. Itu vaksin. Oh, itu nama itu company-nya ya. vaksin.
Vaksin, iya, company-nya. Kita Wow, vaksin keren di ya. sini, yang diduluin kan yang Manula juga, kayak mertua gue sama suami istri ini didulukan. Terus juga vaksin di sini, ya itu Anak-anak gratis. udah juga. Anak-anak Si vaksin juga. kakak kali ya, anak yang ABG sudah. Anak Yang yang udah kecil di nggak atas boleh. 12 tahun ya, yang kecil belum ya. Ah, dulu sempat yang lockdown yang paling parah itu kan ada satu kota state gitu ya, New York tuh yang paling parah banget. Terus Maryland juga kita lumayan parah, tapi yang lucunya nih, Hmm. Maryland gubernur kita di sini pas lockdown ini untuk antisipasi kampanye ya Mas ya. Dia bikin kayak sayembara loh. Maksudnya gimana sih, Mbak? Jadi kalau misalnya semua yang udah divaksin kan tuh masuk data-data ke Maryland sendiri, misal ke data ke provinsi gitu kan. Nanti sama mereka departemen kesehatannya di apa namanya di Maryland itu nanti dikocok sama mereka yang namanya keluar ditelepon sama departemen kesehatan, mereka dapat uang sekitar $40.000 Wow. dari bulan September, dari bulan apa ya kalau nggak salah dari Mei sampai ke Juni, sampai Juli, 4 Juli. Jadi tiap hari tuh Jadi di setiap rolling. hari dari tanggal 23 Dapat nggak? Mei Lu ke dapat nggak, Mbak? enggak gue bilang sama dokter gue, lu make sure lu masukin ke ini ya, Bo, lu masukin ke ini. Iya iya udah dimasukin ke semuanya ke apa namanya ke ini, tapi nggak dapet. Gue Empat berharap puluh banget gue ribu ditol itu berarti sekitar 500 600 juta juta. Ya, 500 juta per ya. hari per hari Wow. gitu. Bayang Per nggak kalau hari di sini gue dapat nungguin 500 juta, mungkin langsung pergi ke Amerika gua. itu dia, gue nungguin banget gitu loh, gue nungguin banget. Kalau lu dapat 40 ribu langsung kunjungan ke Indonesia ya, jalan-jalan. Oh iya, kayak gue udah kayak nyewa pesawat deh tuh. 40 ribu. Itu benar-benar ya, Mak. Jadi diumuminnya di ini, maksudnya di lokal ya, TV lokal apa? Di TV lokal, terus nanti kan kalau yang menang mereka kan biasanya ini loh gue menang vaksin gitu-gitu namanya disebutin, terus dapat cash langsung 40 Jadi ribu. orang-orang pada lomba mau vaksin ya. Jadi akhirnya dari situ tuh gubernur kita di sini bikin sayembara gitu. Akhirnya Tapi orang-orang hebatnya kalau di Indonesia, kalau lo kan di sana kan, wah dikasih hadiah. Kalau di sini diangkut sama Satpol PP lo kalau nggak divaksin. Apa belum vaksin ya? Ngapain nongkrong-nongkrong gitu kan? Diangkut sama Satpol PP udah kayak ini ya, udah kayak geledah pasar. Minimal diusir-usirin gitu kan, terus ditanya surat-surat vaksinnya kan. Karena iya. awal-awal PPKM tuh kan istilah baru nih, lockdownnya PPKM namanya kan. Pembatasan kegiatan masyarakat lah. Dulu awal-awal lockdown PSBB ya kan. Jadi Oh sekarang PPKM ya. PPKM. Nah, singkat cerita ya itu ada di apa namanya di Instagram ataupun di sosial media yang lain itu tuh suka direkam-rekam itu orang kan makan lagi di restoran kan gitu kan atau di kaki lima gitu diusir-usirin nggak boleh jam malam sambil diperiksa surat-suratnya udah divaksin belum kalau nggak ditangkap gitu kan udah Kita nggak kayak pakai segitunya enggak. nggak maksudnya gini caranya pemerintah di Ya sana itu tuh dia asik ya dia harusnya. ngasih duit kan bener ya. Itu dia kayak gubernur kita di sini, misalkan pemerintah ngasih nggak usah besar lah, nggak usah sampai ratusan puluhan juta, kasih aja misalkan dia 1 juta lah ya, sehari 1 juta nih pemenang dari seluruh Indonesia siapa yang udah divaksin, jadi kan motivasi tuh ya nggak sih Iya gitu. betul. Ya, Itu itu yang kita itu yang lakuin di membuat sini. akhirnya orang udahlah, gue mendingan divaksin, ada kemungkinan gue menang kan gitu. Iya, banyak yang kayak gitu akhirnya Mas, banyak banget yang kayak gitu di sini. Ini nih gue senang nih kayak begini nih kan, gue punya teman di luar, jadi kita bisa bertukar ide ataupun tukar apa namanya cerita. Ini Cerita. bakalan gue bawa loh yang begini-begini, maksudnya dalam arti this is very good idea gitu kan, untuk Uh, pemerintah ya sekarang apa sih ya bener tadi kata lo bilang apalah artinya 1 juta ya kan di sono aja iya, 40 ribu sehari ya 40 iya. apa 500 40 jutaan ribu, sehari 500 juta sehari buat dari satu orang Mei sampai Juli pas ulang buat tahun satu orang Amerika. itu Buat 1 orang tuh kan kita bayangin kasih. tuh 500 juta masa di sini kalau dibilang lima lu ratus bilang juta juta bisa buat oh ya 500 orang di sini iya 500 juta mungkin di Indonesia buat lima satu ratus satu orang ini kali aja. Iya satu kelurahan misalkan 2 bulan pemenang gitu. Kalau mungkin di Indonesia mungkin lebih lebih dilihatnya mungkin nicknya siapa atau segala macam, terus fotonya segala macam kalau yang menang. Kalau di sini gitu Mas, di sini yang tadi gue bilang kalau menang mereka ditelepon berkali-kali, kalau mereka
misalkan mereka nggak tahu segala macam, diumumin sama mereka, ini loh si pemenang ini, tolong hubungi kita gini-gini itu. Sama Mungkin temennya gini atau kan dalam, saudaranya ngelihat kan, lo menang nih, lo menang gitu kan, oh kayak my gitu. God, I'm winning, kayak gitu kan. Iya, iya, jadi kan Keren, seru. keren, Oke, keren. gue sama suami gue make sure nih ya, telepon rumah, nggak ada voice message yang gimana-gimana gitu kan. Terus handphone gue gitu kan. Ya, ternyata kita tidak menang. Nah, ini berarti itu cerita seneng kali ya kalau selama pandemi kan. Jadi menantikan kemenangan itu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak cerita sedihnya selama pandemi di sana? Cerita Lockdown, sedih, terutama lockdown. ada gue masak terus gue tiap hari. Itu cerita sedih gue. Loh, cuma bukan sedih, kayak capek. Cerita capek ya. Sedih gue, sebenarnya sedih. Kalau order Ah. makanan di sana mahal banget kali ya kalau order ya. Maksudnya bukan Nah, mahal banget, lebih ekspensif lah jatuhnya ya. gue itu dia, gue gak tahu ya kalau yang lain seperti apa. Gue lebih suka mungkin masak kalau misalnya untuk makan jalan-jalan segala macam gitu, misalkan weekend kita mau makan di luar silakan gitu. Kalau misalnya lu pesen makanan, gue bukannya sifat yang pelit atau segala macam ya. Gue kalau pesen makanan tuh nggak pernah pakai yang kayak ada orang ketiga kayak gitu-gitu ya, masa segala macam. Gue jarang, karena gue lebih baik gue datang ke sana, gue beli, gue bawa pulang gitu kan. Take Gue away ya. sistemnya kayak gini karena mahal kan. Lu belum netpong ya, misalkan lu let's say katakan misalkan lu habis sekitar $40 lah ya lo mesen, terus juga kan lo belum ngasih tipsnya juga sama si Betul. bawa Nganter. makanannya. Tips ini kan di sini kan 15% dari harga makanan berapa gitu kan. Tips Jadi saja ada ininya, ada lo harus ada dari 10, 15, 20, seterusnya itu terserah lo. tips ditentukan juga Iya, tips. ditentukan tips di Nah sini. kalau di sini mah kasih tips yang 1.000 goceng ya kan, nggak sesuai dengan Iya. harga makanan. Oh enggak, jangan salah loh. Karena kalau tinggal di Parah ya. negara yang udah berkembang, lo ngasih tips misalkan cuma ngasih $1, lo bisa dijadiin bahan tiktokan sama orang yang nganterin kali ya. So, kalau dia buka, kalau nggak dilempar lagi ke muka lo gitu. Dia gitu. Lo tega lo ya, gue bawa ini. Mereka kan makanya di sini lebih perhitungannya, gue pakai ada waktu, gue punya mobil, gue ini kayak gitu-gitu. Makanya mereka harus ngasih tipsnya yang layak lah kayak gitu. Yang tadi gue bilang gitu, gue jarang sekali 15% ya. order makanan lewat yang pihak ketiga ini, yang kita bisa bilang Uber atau Dash atau segala macam lah kalau di sini. Tapi ya biarpun pandemi gini, gue seneng sih lo di sana tetap sehat, bahagia, Ya, alhamdulillah, urus puji Tuhan. keluarga. Ternyata Ya, lo apa namanya Mbak Seni ini ternyata tetap di lingkungan yang baik gitu. ya Kan yang alhamdulillah terpenting ya. itu kan. Alhamdulillah ya, tadi lo bilang kan dukungan suami dan istri itu kan memang perlu. Kayak gue pribadi, gue di rumah, kadang lo stres nggak sih ngurusin anak, istri gitu yang Tuh. roda kayak berputar. Gue kebetulan waktu sebelum anak-anak sini atau anak-anak nggak ada gitu kan, gue juga punya apa sih kepengen gitu ya, atau gue seneng banget Kejenuhan ya, lah. gue akhirnya suka banget sama yang namanya bikin pernak-pernik di sini juga gitu, dan gue juga jual. Terus kalau setiap ada bazar juga gue datang juga gitu untuk jualan juga ya. Jangan salah loh, Presiden Barack Obama ngucapin saya thank you sama gue. Woi, keren. Waktu itu suami gue tuh sempat ragu. Gue bikin kartu ucapan ulang tahun untuk dia kan. Gue bikin sendiri mas gitu. Terus kata suami gue, jangan berharap deh dia akan ngucapin, dia bilang gitu kan. Karena banyak, kata suami gue, di sortingnya itu bisa sehari bisa dapat ribuan kartu kan. 2 bulan ke depan mas, gue langsung dapat surat dari White House langsung. Waduh, keren. White House dia bilang Barack Obama berterima kasih, hey thank you so much buat lu udah ini. Ada sekarang masa sama gue frame gue taruh yang itu bener-bener. Terus kata suami gue, ternyata dia balas juga sama lu, kata dia gitu. Dia bilang lu beruntung juga loh, nggak semua orang bisa dapat Privilege tuh. respon dari Presiden Barack Obama, dia bilang gitu. Gue dapat itu dari hasil gue sering hobi gue yang bikin pernak-pernik kecil gitu, sama gue bikin kartu ucapan undangan kayak gitu-gitu. Gue bisa gitu di sini. Gue bikin, terus juga gue dapat juga kartu respon juga dari gubernur gue di sini. Gue bikin juga hal yang sama, dia respon gue juga. Makanya gue bilang orang-orang penting lebih tahu cara berterima kasih sama orang-orang yang udah ngeluangin waktu untuk melakukan sesuatu, even cuma
saya ngucapin selamat ulang tahun kayak gitu. Makanya Tapi buat gue pribadi, gue senang appreciation gitu. di sana tuh benar-benar apa maksudnya kayak kalau lu udah dapet standing ovation tuh, wah itu udah hormat banget. Iya, itu Itu dia. ya kalau lu udah lu lagi perform nih, terus Mm. lu standing ovation nih penonton, itu udah the most honorable, Iya, sampai grateful mereka lah. berdiri gitu-gitu udah Berdiri senang. dan tepuk tangan itu Hmm. luar biasa. Makanya appreciation di sana tuh benar-benar high. Ya itu tuh kalau gua punya life quote itu tuh your attitude determines your altitude. Nah, Itu dia. Oh, itu yang lo. Ini keren juga, keren. sama Gitu. sama dari Stephen R. Covey itu ada satu tuh. Hmm. The way you see the problem is the problem. Iya, to solve the problem. Ya. Yes. Karena cara lo melihat masalah itu sebenarnya itulah masalahnya. Tiba-tiba datang nih masalah ke lo. Oke, terus lo mau melihatnya dari yang mana nih? Dari sisi mana? Nah, itu yang menjadi masalahnya sebenarnya. Iya, betul. Ketika lo Ada juga marah-marah lagi, ya kan karena lo melihat dari sisi bahwa, oh ini harus lo marah lagi ya. Padahal lo bisa lihat dari, lo tenang dulu, coba lihat dari arah lawan, maunya apa. Nah, iya. Sama itu. ada juga Mas KPK yang terakhir mungkin gue ya. Itu is not about the destinations, final destination, but it's about the journey. Nah, keren. Pernah dengar kan? Kayak gitu. Yeah. Kalau Natalie Imbruglia beda. It's not about the money. It's not about the dam gitu. Itu lagu Ntar ya. gue masukin di podcast gue ya lagi itu. Ini gue persembahkan untuk Mas David yang YouTube-nya ada di ini. Ntar dia bilang, Mas, Life quote-nya apa? It's not about the money. It's not about the dam. anak-anak sekarang ya nih ya namanya viewer lu nanti subscriber lu nggak tahu itu lagunya apa sih Mas David gitu. Lagu anak 90-an. Tapi gue senang kalau YouTube kayak begini nih, ini kita ada jejak digital. Tapi kita kan benar-benar nggak tahu nanti 10-20 tahun yang akan datang, anak cucu lihat, ya kan seru tuh. Waduh gila nih. Itu mak lu tuh kan, itu si Om Gendut tuh kan. Iya loh, ya kan? Betul Look at the bright side lah, ini karena jejak digital kan. Tinggal ya, cari. nggak pernah tahu tiba-tiba, sorry ya, lo sorry tuh saya tiba-tiba nama lo lebih booming dari berat badan gue gitu. Gue gak ngomong ke situ loh, Amin. Udah masuk ke ini gitu kan, nggak pernah tahu kan. Betul. Nah, karena dari 2007 gue punya YouTube, baru ini gue bikin konten. Nah, harusnya lo udah bisa tuh. Waktu itu kan kita nggak kepikiran kan, nggak kepikiran gitu kan. Ya, karena belum menemukan juga konten yang pas nih kayak gini kan, ngos-ngosan kan, ngobrol santai, ngobrol di Zoom. Cuma direkam, langsung upload, nggak pusing kan. Betul. Yang penting jadi konten. Iya. Banyak hal kalau misalnya nanti mungkin kita bisa ke depan kita bisa kolaborasi. Contohnya lagi happening apa di sana, gue langsung bisa bikin Zoom. Kita akan tanya narasumber. Sedap narasumber. Siapa tahu nanti kalau misal ternyata laki gue mau berkampanye jadi wali kota di sini, nggak pernah. Bisa, kan? Bisa nanti lewat sini juga. Iya kan? Yang pertama kali orang-orang mau wawancarain gue, ntar dulu gue mau diwawancara Mas David dulu. Lo pada asik. Who's David Seragi? Oh, he's a Gojek man. I know him. Oke, kita ambil dia dulu. Waduh, keren. Mudah-mudahan kita pasti ketemu sih di sana, gue yakin lah. Supaya pandemi ini selesai ya kan, bisa jalan-jalan ke sana. Ya, kalau kita bikin podcast bareng. Boleh dong, gue akan menunggu invitation-nya. Sangat-sangat menunggu. Lo sama gue kita bisa collab ngomongin sesuatu atau apa gitu, kita bikin yang lucu-lucu atau enggak lucu, atau mungkin ada orang yang bisa seriusnya bisa ya kan. By audio, gue kan expertise gue kan which is di dunia entertainment dalam arti acting ya kan, iklan ya kan, jadi berbicara dari sisi itu dulu aja kan, expertise kan. Iya, lo kalau nggak bisa Indonesian celebrity, ayah.
Please, Kalau nggak lu jadi Belita. guest speaker gue di podcast gue, Mas. Nanti bisa ini. Ini dia, Mr. David Gojekman, Indonesian celebrity. Lu tadi juga bilang podcast lo gini-gini ya, podcast lo gini-gini. Tapi nggak apa-apa kalau itu memang karakter yang mau dimunculin kan. Kalau bicara acting kan harus ada karakter juga kan. Mungkin di podcast gitu kali ya. Makanya gue nggak tahu kan. Makanya gue nanya. Makanya nanti biar nggak penasaran, ya kan? Gue yang nonton ini harus wajib dengerin podcastnya Seni Adams, ya kan? Biar nanti kita penuhi dengan apa namanya subscriber, ya kan? Betul. Seru banget sih itu, luar biasa. Nanti gue mau dengerin lagi karena baru setengah tadi gue dengerin kan. Ya, gue juga mau dengerin yang lain-lain juga. Gue udah sempet dengerin yang kemarin lu, kalau gue kan kasih notification tuh di YouTube gue selalu, nih ngos-ngosan, ini nih episode baru datang, gini gue. Wah, luar biasa nih. Kita bakalan ada part 2, part 3 dan part selanjutnya nih ya Seni ya. Jangan cuma sampai berakhir di sini ya. Iya, thank you banget lo udah ngerespon ternyata. Ini Seni gimana juga, dari akhir dari situ gitu kan. Aku juga yang terima kasih banyak udah diberikan informasi, dan juga untuk yang nonton nih ya kan. Jangan lupa nih nanti di bawah akan gua kasih podcastnya Seni, Anchor FM-nya juga. Wajib didengar nih kan. Karena nanti bisa jadi gue menjadi bintang tamunya. Pasti, kita atur waktu. Ya, kalau gitu gue tutup nih acaranya ya. Untuk thank you for having me ya, Mas. Thank you banget Seni. Untuk para subscriber, follower dari konten David Saragi, jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga kira-kira mau bikin konten apa lagi nih ke depannya, ataupun mau bertanya-tanya tentang Seni, bisa lihat nanti Instagramnya, nanti di sini gue mention ya, di Seni Diaries itu, sama juga podcastnya. Sekali lagi, terima kasih Seni, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Okay. Dadah! Bye.